Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Nuraini. Saya dari kelas 12 TKJ 1. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang komunikasi data yang saya ketahui. Nah, di komunikasi data ini berbanyak ragam aplikasi komunikasi data. Di antaranya ada komunikasi data. Komunikasi data merupakan bentuk komunikasi yang secara khusus yang berkaitan dengan transmisi atau berpindahan data antara komputer dengan piranti-piranti yang lainnya yang berbentuk dalam digital yang dikirimkan dalam komunikasi data. Nah, tadi kan sudah komunikasi data. Nah, sekarang ada model komunikasi data. Nah, di mana model komunikasi data ini ada 3 bagian. Yang pertama ada simplex ataupun satu arah, dan yang kedua ada half duplex 2 arah, dan yang ketiga ada full duplex, di mana full duplex ini bisa 2 arah tapi bersamaan. Di ragam aplikasi komunikasi data ini ada juga komponen-komponen komunikasi data. Yang pertama ada pengirim, adalah piranti yang mengirimkan data yang berbentuk komputer ataupun dengan alat yang lainnya seperti handphone, video, kamera, dan alat yang lain sejenisnya. Yang kedua ada penerima, di mana piranti akan menerima si pengirim tadi. Kalau mengirimnya itu bisa saja seperti yang tadi pengirim bisa mengirim komputer, terus alat-alat yang lainnya tadi handphone, video, kamera, sama halnya seperti itu. Nah, dan yang ketiga ada pesan ataupun data. Nah, di pesan atau data ini komunikasi informasi yang telah dipindahkan data. Nah, di sini bisa apa saja sih yang bisa dikirimkan? Ada bisa teks, gambar, video, apa ataupun yang lainnya, sejenis yang lainnya. Selanjutnya ada media penerima, adalah media atau saluran yang digunakan untuk mengirimkan data, bisa seperti kabel, cahaya, ataupun gelombang magnetik. Dan yang terakhir ada protokol, di mana protokol ini adalah aturan-aturan yang harus dipakai oleh 2 alat ataupun lebih agar bisa saling berkomunikasi. Nah, di dalam komunikasi data ini ada juga karakteristiknya. Yang pertama pengirim, yang kedua ada akurasi, 3 ada ketepatan waktu, dan yang keempat adalah jitter. Nah, tadi kita sudah menjelaskan ataupun menyebutkan tentang karakteristik di komunikasi data. Selanjutnya kita di sini akan membahas tentang teknologi dalam jaringan telekomunikasi. Yang pertama ada transmisi. Transmisi adalah proses yang membawa informasi antara endpoint di dalam sistem ataupun jaringan. Nah, sistem transmisi ini juga sekarang sudah menggunakan 4 medium sistem ya. Yang pertama kabel tambang, kabel serat optik, dan gelombang radio. Sistem transmisi ini bebas ya pada ruangan yang bebas, misalkan dalam cahaya ataupun inframerah. Dalam suatu jaringan telekomunikasi ini juga, sistem transmisi ini harus bisa saling menghubungkan sentral ataupun router. Nah, dari keseluruhan sistem ini juga bisa disebut dengan transmisi ataupun transport. Dalam teknologi jaringan telekomunikasi ini, tadi kan sudah menjelaskan tentang transmisi ya. Nah, sekarang ada tentang switch. Switch ini juga bisa mengarahkan atau mengforward paket dari suatu link ke link yang lainnya. Selanjutnya di sini ada sistem ataupun jaringan teknologi telekomunikasi yang lainnya. Yang signaling adalah mekanisme yang memungkinkan entitas yang ada di dalam jaringan, seperti halnya misalnya perangkat. Signaling ini juga bisa untuk membentuk, mempertahankan, dan memutuskan dalam suatu sesi dalam jaringan ya, seperti itu.
Proses signaling ini juga dilakukan menggunakan suatu sinyal ataupun suatu pesan tertentu. Contohnya, ketika kita menggunakan headset handphone ya, terus ada nada ring telepon, otomatis kan kita bakal mendengar suara nada dari handphone tersebut. Selanjutnya, signaling ini juga dia bisa disebut dengan dial tone. Dial tone ini juga mengindikasikan ke sentral bahwa si telepon siap menerima dari nomor tujuan. Oke, itu saja mungkin penjelasan dari saya tentang komunikasi data yang saya ketahui. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.